Sehingga hamba-Mu dan semua saudara seiman, bahkan setiap pendengar yang ada di tempat ini, bahkan yang live streaming, diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Sehingga firman-Mu menjawab setiap pergumulan umat. Mereka yang sakit disembuhkan, mereka yang berbeban berat Tuhan diberikan kelepasan, dan firman-Mu memberikan kelegaan bagi mereka yang berputus harapan ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkatilah firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Coba silakan dulu. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian jemaat Tuhan di tempat ini. Shalom. Salam sejahtera bagi Bapak Ibu yang beribadah bersama kami di tempat ini, dan juga salam sejahtera bagi saudara seiman yang beribadah bersama kami live streaming di rumah masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Baik, pada hari ini saya akan berkhotbah didasarkan kepada kitab 1 Samuel pasal 16 ayat 13 dan ayat 14. Pada hari ini saya akan berkhotbah berdasarkan kitab 1 Samuel pasal 16 ayat 13 dan ayat 14. Yang olehnya saya akan berkhotbah dengan judul Hidup yang dikendalikan oleh Roh Tuhan. Saya akan berkhotbah dengan sebuah judul Hidup yang dikendalikan oleh Roh Tuhan. 1 Samuel pasal 16 ayat 13 dan 14. Bersama saya mari kita perhatikan Alkitab kita dan sama-sama kita merenungkan firman Tuhan. Ayat 13, Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya, berkuasalah Roh Tuhan atas Daud, dan berangkatlah Samuel menuju Rama. Ayat 14. Tetapi Roh Tuhan telah mundur daripada Saul, dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Amin. Nah saudara, nats ini dilatar belakangi ketika pada saat itu dikatakan ada pengalihan jabatan kerajaan antara Raja Saul dan Raja Daud. Ada pengalihan jabatan tahta kerajaan dari Raja Saul kepada Raja Daud. Tuhan menolak dan menanggalkan jabatan yang dimiliki oleh Raja Saul. Itu diakibatkan ketika Saul pada saat itu tidak mendengarkan perintah Tuhan, ketika Saul pada saat itu tidak melakukan sepenuhnya apa yang difirmankan oleh Tuhan. Kalau saudara bisa memperhatikan dalam 1 Samuel ke belakang itu dikatakan, dalam 1 Samuel 15 dikatakan di sana bahwa Allah memberikan perintah kepada Raja Saul supaya ia menumpas orang-orang Amalek. Dan bukan hanya kepada orang Amalek, bahkan binatang atau peliharaan yang dimiliki mereka, Raja Saul harus menumpaskan semuanya. Tuhan memberikan perintah bahwa Raja Saul harus menumpaskan orang Amalek dan segala hewan peliharaan mereka. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Di sana dikatakan memang bahwa Raja Saul dia menumpaskan orang Amalek. Tetapi hanya satu, dia tidak menumpaskan hewan peliharaan itu. Bahkan selanjutnya dia mengambil hewan peliharaan itu dan menganggap itu menjadi milik kepunyaannya. Dan inilah yang membuat Raja Saul tertolak di hadapan Tuhan. Dan dikatakan ini adalah akhir periode bagaimana Raja Saul memimpin Raja Israel, dan sekaligus awal periode kepada Raja Daud. Ia menggantikan Raja Saul sebagai raja. Dikatakan dalam nas ini dalam 1 Samuel, sejak hari itu dan seterusnya berkuasa Roh Tuhan atas Daud. Dan saudara, kalau kita memperhatikan Alkitab lebih lanjut, dikatakan bahwa Daud itu ketika dia berperang dalam pertempuran, Daud selalu memiliki kemenangan yang daripada Tuhan. Kalau kita memperhatikan dalam 1 Samuel selanjutnya dikatakan bahwa Daud ini dalam hidupnya sekian lama dia semakin berhasil dalam hidupnya. Tetapi selanjutnya sebaliknya bagi Raja Saul,
ketika dia ditolak Tuhan, dalam ayat 14 dikatakan bahwa roh Tuhan itu undur daripadanya. Bahwa roh Tuhan undur daripada Raja Saul. Dan selanjutnya yang terjadi kepada Raja Saul adalah bahwa ia sering diganggu oleh roh jahat. Dan kalau kita memperhatikan bagaimana riwayat Raja Saul, sampai selanjutnya dikatakan bahwa Raja Saul dalam setiap pertempuran ia selalu kalah di medan perang. Dan bahkan yang lebih tragis Bapak Ibu, Saul sendiri ketika dia kalah dalam pertempuran, ia membunuh dirinya sendiri. Dapat kita perhatikan bahwa Raja Saul dalam nats ini, ketika roh Tuhan itu undur daripadanya, bahwa ia di dalam hidupnya ia selalu gagal dalam pertempuran. Raja Saul dalam hidupnya ketika roh Tuhan itu undur daripadanya, ia selalu diganggu oleh roh jahat. Tetapi berbeda, berbanding terbalik dengan Raja Daud, dikatakan bahwa Raja Daud ketika dia sudah diurapi menjadi raja, dan pada sejak itu kuasa Tuhan selalu berkuasa atas hidupnya. Roh Tuhan selalu berkuasa atas hidupnya. Kalau kita memperhatikan Raja Saul ini ke belakang saudara, dia berperang itu karena dia malu dalam pertempuran, ia bunuh diri. Kalau dalam dunia sekarang dikatakan maju demi perang, pulang tinggal nama. Dia maju berperang demi bangsa, dia maju berperang untuk negara, dia maju berperang demi kekuasaan. Tetapi ujung-ujungnya ketika roh Tuhan itu undur daripadanya, dia pulang tinggal nama. Inilah yang terjadi, inilah yang menjadi peristiwa yang boleh kita perhatikan bagaimana seseorang ketika ia dipenuhi oleh roh Tuhan, dan ketika roh Tuhan itu undur daripada salah seseorang. Ketika roh Tuhan dipenuhi, ketika roh Tuhan penuh atas kehidupan seseorang, dikatakan bahwa hidupnya berhasil. Dan ketika roh Tuhan undur daripada seseorang, dikatakan bahwa hidupnya tidaklah berjalan mulus seperti apa yang sudah dirancangkan mungkin terlebih dahulu. Dikatakan bahwa roh Tuhan itu berkuasa atas kehidupan Daud. Dikatakan bahwa ketika sejak ditabiskan Daud menjadi raja, ketika Daud dipilih menjadi raja, sejak saat itu berkuasa roh Tuhan atas hidupnya. Dan pada saat itulah Daud selalu menang di dalam hidupnya. Karena apa? Hidupnya dikendalikan oleh roh Tuhan. Karena apa? Hidupnya dipimpin oleh roh Tuhan. Dan saudara, melalui peristiwa ini adalah harapan bagi kita. Biarlah hidup kita dikendalikan oleh roh Tuhan. Jangan kita dikendalikan oleh kehidupan kita sendiri. Jangan kita dikendalikan oleh kemampuan kita sendiri. Jangan kita dikendalikan oleh jabatan kita. Jangan kita dikendalikan oleh pekerjaan kita yang bagus. Jangan kita dikendalikan oleh harta warisan kita. Tetapi sebaliknya, biarlah kita dikendalikan oleh roh Tuhan. Amin. Amin. Kalau dalam Alkitab saudara, kalau kita mendalami lebih lanjut mengenai hidup yang dikendalikan oleh roh Tuhan, paling tidak ada 3 nas pendukung yang menjelaskan uraian khotbah ini. Ada 3 nas pendukung yang menjelaskan uraian khotbah ini. Yang pertama, roh Tuhan mengaruniakan kuasa yang tidak terbatas. Tertulis dalam Yosua pasal 10 ayat 12 dan 13. Ini adalah hidup yang dikendalikan oleh roh Tuhan. Yang kedua, roh Tuhan memimpin kita kepada kebenaran. Tertulis dalam Yohanes 16 ayat 13. Dan yang ketiga, roh Tuhan memberikan kita keberanian. Tertulis dalam Daniel pasal 3 ayat 17 dan 18. Biarlah hidup kita dipimpin oleh roh Tuhan. Biarlah hidup kita dikendalikan oleh roh Tuhan. Yang pertama, karena roh Tuhan mengaruniakan kuasa yang tidak terbatas bagi kita. Perhatikan dalam Yosua pasal 10 ayat 12 dan 13. Yosua pasal 10 ayat 12 dan 13 dikatakan, lalu Yosua berbicara kepada Tuhan pada hari Tuhan menyerahkan orang Amori itu kepada orang Israel. Ia berkata di hadapan orang Israel,
matahari berhentilah di atas Gibeon, dan engkau bulan di atas lembah Ayalon. Maka berhentilah matahari dan bulan pun tidak bergerak, sampai bangsa itu membalaskan dendamnya kepada musuhnya. Bukankah hal itu telah tertulis dalam kitab orang jujur? Matahari tidak bergerak di tengah langit, dan lambat-lambat terbenam kira-kira sehari penuh. Ini adalah kuasa yang tidak terbatas. Kalau menurut logika, kalau menurut ilmu fisika, ilmu geografi, saudara, tidak akan mungkin matahari bisa berhenti, tidak akan mungkin bulan bisa berhenti. Tetapi ini yang terjadi, bahwa ketika Yosua itu berbicara kepada Tuhan, ketika roh Tuhan ada kepada Yosua, maka Yosua dapat menahan pergerakan matahari dan bulan sekaligus. Adalah sangat mustahil, Bapak Ibu, kalau misalnya seseorang bisa dapat menahan matahari dan bulan. Peristiwa ini memang aneh, tetapi saya katakan ini adalah nyata, Bapak Ibu. Kejadian ini memang aneh, tetapi ini adalah kejadian yang nyata. Ini bukan settingan, ini bukan supaya wah keren banget Alkitab, keren banget itu firman Tuhan, bukan. Tetapi adalah kenyataan bahwa Yosua dapat menahan pergerakan matahari dan bulan. Karena apa? Ada roh Tuhan yang tidak terbatas di dalam hidupnya. Dan saya katakan hari ini adalah kita yang terbatas. Ketika roh Tuhan ada dalam kehidupan kita, maka kita memiliki kuasa yang tidak terbatas daripada Tuhan. Amin. Dikatakan dalam nats ini bahwa Yosua sendiri ketika dia berbicara kepada Tuhan, dan ketika roh Tuhan ada di dalam hidupnya, bahwa yang terjadi, yang menjadi kenyataan adalah bahwa ia dapat menahan pergerakan matahari. Kalau dalam ayat-ayat selanjutnya, sebelumnya dikatakan bahwa Yosua dapat mengalahkan, dapat bertempur memenangkan orang-orang Amori, Bapak Ibu. Dapat menuntaskan orang-orang Amori. Kalau secara logika, dalam pertempuran ada 5 bangsa yang mengepung orang Israel, tetapi kenyataannya bahwa orang Israel tampil menjadi pemenang. Karena apa? Karena roh Tuhan, karena Tuhan mengaruniakan kuasa yang tidak terbatas bagi Yosua dan orang Israel. Dan percayalah, nats ini menjadi ajakan bagi kita. Apapun yang menjadi masalahmu, mungkin bagimu itu sukar, mungkin bagimu itu mustahil, tetapi dari nats ini membuktikan bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Dikatakan dalam nats ini bahwa bagi Tuhan, sekalipun bagi manusia itu mustahil, sekalipun bagi manusia secara logika tidak akan mungkin, tetapi bagi Tuhan segala sesuatu itu mungkin. Bagaimana tidak mungkin? Tuhan ada pencipta langit dan bumi, maka semua ciptaannya tunduk kepada Dia. Semua ciptaan Tuhan tunduk kepada Dia. Bahkan ketika Yesus menghardik angin topan pada saat itu, ketika kapal mulai tenggelam, angin pun mendengarkan suara Tuhan. Dan ini adalah kuasa bagaimana roh Tuhan mengaruniakan kuasa yang tidak terbatas kepada manusia. Ini adalah peristiwa bagaimana roh Tuhan mengaruniakan kuasa yang tidak terbatas kepada hidup kita. Saudara, saya berharap saudara jangan meniru adegan ini di rumah. Jangan saudara, dari saya sudah mendengarkan firman Tuhan, saya sudah memiliki kuasa tak terbatas. Saudara petenteng naik ke atas rumah, saudara bilang, matahari berhentilah, tetapi tidak berhenti. Saudara marah kepada Tuhan. Karena saudara marah, saudara naik ke gedung tertinggi, saudara melempari matahari. Jangan saudara. Peristiwa ini, atraksi ini hanya dilakukan oleh orang-orang yang ahli di dalamnya. Dikatakan bahwa ini adalah peristiwa yang benar-benar terjadi. Bahwa dikatakan bahwa kuasa yang tidak terbatas ini adalah peristiwa yang benar-benar dialami oleh orang Israel. Kita tidak tahu pada saat itu saudara, mungkin roda pemerintahan bumi berhenti berputar sebelum orang Israel menuntaskan dendam kepada musuh-musuh mereka. Inilah kekuasaan, kehebatan kuasa Tuhan yang tidak terbatas bagi kehidupan kita. Yosua dapat menahan matahari dan bulan yang bagi kita itu mustahil. Apalagi masalah kita yang mungkin masih kecil, apalagi mungkin pergumulan kita yang masih kecil. Percayalah bahwa Tuhan mampu memberikan jalan keluar bagi kita. Tuhan telah memberikan kekuasaan bagi kita
untuk kita tampil menjadi umat pemenang. Sejarah membuktikan bahwa segala ciptaan Tuhan tunduk kepada Dia. Bahkan dalam 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 46, Bapak Ibu, secara singkat saya membicarakan, menguraikan, mungkin nanti saudara bisa memperhatikan di rumah. Ini adalah kisah bagaimana Elia pada saat itu, ia di Gunung Karmel dapat dengan cepat dia berada di kota Yisrael. Karena apa? Karena pergerakan Tuhan ada di dalam hidupnya. Biar lebih percaya, mari kita perhatikan di dalam 1 Raja-Raja pasal 18 ayat yang ke-46. 1 Raja-Raja pasal 18 ayat yang ke-46 dikatakan demikian. Ini adalah peristiwa bagaimana Elia di Gunung Karmel, ayat 46 saya bacakan saja. Tetapi kuasa Tuhan berlaku atas Elia, ia mengikat pinggangnya dan berlari mendahului Ahab sampai ke jalan yang menuju Yisrael. Ini saudara, ini ceritanya ketika Elia dan Ahab ada di Gunung Karmel, dan pada saat itu Elia naik ke puncak gunung dan Ahab Elia suruh untuk naik kereta pergi menuju Yisrael. Ketika Ahab sudah berangkat menuju Yisrael naik kereta kuda, tetap dikatakan ayat 46, dengan kuasa Tuhan berlakulah atas Elia, ia mengikat pinggangnya dan berlari dan mendahului Ahab sampai ke Yisrael. Ini adalah suatu peristiwa yang bagi orang ini aneh. Bagaimana mungkin seorang yang pejalan kaki, kalau saya perhatikan dari peta, kalau dari Gunung Karmel menuju Yisrael itu perjalanannya bisa menempuh 9 jam. Tetapi kalau misalnya dia naik kuda, itu cukup membuktikan 2 jam 45 menit kurang lebih. Tetapi yang terjadi adalah bahwa Ahab dia naik kereta menuju Yisrael, tetapi yang terjadi adalah bahwa duluan yang sampai ke Yisrael adalah Elia sendiri. Di sini kita bisa memperhatikan bahwa ternyata Tuhan tidak hanya mampu melakukan kecepatan, tetapi Tuhan juga mampu melakukan percepatan. Percepatan itu adalah 2 kali kecepatan. Kalau misalnya kita naik motor dengan kecepatan 100 km per jam, maka percepatannya bisa 200 km per jam. Dan ternyata dalam hal ini dikatakan bahwa bahwa Tuhan mengaruniakan kuasa yang tidak terbatas dalam hidup kita. Kalau tadi Yosua bisa menahan bagaimana matahari dan bulan untuk tidak berotasi, untuk bisa berhenti di tempat, dan terjadi pada hari ini juga bahwa Elia pun dengan kuasa Tuhan dia bisa dengan cepat mendahului Ahab yang naik kereta untuk menuju Yisrael, Bapak Ibu. Di sini Elia tidak sedang naik kereta. Di sini Elia tidak sedang naik pesawat, karena pada saat itu belum ada pesawat di sana. Dan dalam hal ini Elia tidak naik apapun, tetapi yang benar adalah bahwa ia dibawa lari dengan cepat oleh Roh Tuhan. Inilah bagaimana Roh Tuhan mengaruniakan kuasa yang tidak terbatas. Itu yang pertama, bagaimana hidup yang dikendalikan oleh Roh Tuhan. Yang kedua adalah Roh Tuhan memimpin kita kepada kebenaran. Tertulis dalam Yohanes pasal 16 ayat 13. Boleh salah seorang bantu membacakan bagi kita? Yohanes pasal 16 ayat 13. Yohanes pasal 16 ayat 13, begini firman Tuhan. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dinyatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ya, dikatakan dalam nas ini adalah, tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Saudara, apa yang dimaksud dengan kebenaran? Saya singkatkan bahwa kebenaran itu adalah sesuatu yang benar-benar benar. Sekali lagi saya ringkas bahwa secara singkat arti pengertian dari kebenaran adalah kebenaran
sesuatu yang benar-benar benar. Artinya tidak ada pengetahuan apapun, tidak ada ilmu apapun yang dapat menandingi kebenaran itu sendiri. Dikatakan dalam nas ini bahwa Roh Tuhan memimpin kita kepada kebenaran. Roh Tuhan itu menginsafkan kita akan dosa, Bapak Ibu. Roh Tuhan itu menginsafkan kita untuk berbuat baik. Roh Tuhan itu menginsafkan kita supaya kita tetap benar di hadapan Tuhan. Makanya kita, supaya hidup kita selalu terisi oleh, supaya kita tetap terisi oleh Roh Tuhan, maka biar kita tetap hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Biar kita isi hidup kita dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau tidak salah, khotbah dari gembala dari 3 atau 4 tahun yang lalu dikatakan, cara mengosongkan gelas, cara mengosongkan udara di dalam gelas adalah isi dulu dia air sampai penuh, maka udara tidak akan ada di sana. Artinya bagaimana hidup kita supaya hidup kita tidak kosong, kita isi hidup kita dengan kebenaran firman Tuhan sampai penuh. Kita isi kehidupan kita dengan kebenaran firman Tuhan. Jangan sampai Roh Tuhan itu undur daripada kita. Ada teman saya, dia mempelajari ilmu Feng Shui, dikatakan, Pak, saya memperhatikan bahwa ketika seseorang itu dipenuhi oleh Roh Tuhan, ketika seseorang itu hidup di dalam firman, maka kuasa kegelapan apapun tidak akan berani menyentuh dia. Kuasa kegelapan apapun tidak berani menjamah dia. Dan memang terbukti, saudara, Saul sendiri yang tadi kita dengar, yang tadi kita pelajari, ketika Roh Tuhan itu undur daripadanya, yang terjadi bahwa dia sering diganggu oleh roh jahat. Jadi saya pastikan kepada kita, supaya kita tetap hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Saya sedikit bangga dengan pemuda-pemuda di tempat ini, ada sekian banyak. Biarlah hidupmu tetap dipimpin oleh kebenaran firman Tuhan. Biarlah hidupmu tetap bertumbuh di dalam persekutuan dengan Tuhan. Ada lagu katakan, masa mudaku, masa yang indah bagiku, masa penuh cita-cita. Masa mudaku, masa yang indah bagiku, ku tinggal semua dosaku. Suara saya nggak sebagus Ibu Gembala, Bapak Ibu. Tetapi saya katakan hari ini, bahwa biarlah pastikan hidupmu tetap ada di dalam Tuhan. Pastikan hidupmu tetap ada di dalam kebenaran firman Tuhan. Roh Tuhan memimpin kita kepada kebenaran. Kebenaran tidak pernah memihak. Kebenaran itu tidak pernah bisa dijual beli. Kebenaran tetaplah kebenaran. Perhatikan saudara-saudara, kalau dalam Kisah 5 ayat 1 dan 10, itu mengenai kisah Ananias dan Safira. Di sana mereka adalah suami istri ceritanya. Ketika mereka menjual tanah, mereka datang kepada hamba Tuhan atau gereja pada saat itu, dan mereka mengembalikan uang dari hasil penjualan tanah itu. Tetapi apa yang terjadi? Memang uang itu adalah uang mereka. Saya tidak tahu ini peristiwanya bisa begitu karena apa? Apakah dia mengembalikan, sudah ada persyaratan dia harus mengembalikan persembahan kepada Tuhan, atau apakah itu berbicara perpuluhan kepada Tuhan? Tetapi yang intinya adalah bahwa Ananias dan Safira, mereka menipu, mereka mendustai Roh Tuhan. Dikatakan dalam nas ini, dalam cerita ini, bahwa mereka mendustai Roh Tuhan. Yang terjadi ketika Ananias datang menyerahkan uang itu dengan tidak segenap perhitungan, dengan tidak sempurna dengan perhitungan mereka, yang terjadi pada saat itu Tuhan membunuh Ananias. Dan Safira istrinya, yang dia mungkin masih di rumah, yang tidak tahu kejadian itu pun sama. Mereka suami istri kong kali kong, Bapak Ibu. Mereka kompromi dengan dosa. Safira yang tidak tahu bahwa suaminya telah dikubur, dia pun datang kepada hamba Tuhan, datang kepada rumah Tuhan, dan menyerahkan uang tanah itu kepada rumah Tuhan. Tetapi apa yang terjadi? Petrus mengatakan, engkau apakah cuma segini uang dari hasil penjualan tanahmu? Kalau engkau tidak menjual tanahmu, itu tetap menjadi milikmu. Tetapi peraturannya, tetap di sini ceritanya, Ananias dan Safira, mereka menjual tanah, dan mungkin bagi mereka wajib untuk memberikan kepada Tuhan. Saya tidak tahu berapa hitungannya, tetapi dikatakan dia tidak sepenuhnya mengikuti yang mungkin pesanannya kepada Tuhan.
Mereka memang memberikan kepada Tuhan, tetapi tidak sesuai dengan persenannya, sesuai dengan peraturan yang mungkin dibuat oleh Tuhan atau dibuat oleh gereja pada saat itu. Safira yang mungkin dia juga tidak tahu bahwa suaminya sudah meninggal, sudah mati di tempat, dia pun bilang, ya udah cuma segitu doang, itu yang ada, terus saya mau ngapain? Petrus mengatakan, tidakkah engkau melihat bahwa suamimu sudah dikuburkan karena dia menipu roh Tuhan, dan sekarang pun engkau akan dikuburkan, akan meninggal, akan mati karena juga mendustai roh Tuhan. Apa yang terjadi? Dengan hitungan waktu, hitungan detik, Safira pun meninggal di tempat. Ini bagi saya sebagai suatu peringatan, ketakutan sendiri. Memang firman Tuhan ini memberkati sendiri, bahwa artinya ya mungkin bagi seseorang, orang lain yang tidak taat, ya mungkin dia telinganya agak sedikit panas, tetapi nggak masalah, saya tetap singgung. Kalau misalnya kita mendapat persembahan atau perpuluhan misalnya sekian juta, maka tetapnya kita memberikan 1/10 daripada itu, Bapak Ibu. Kalau misalnya lebih daripada itu tidak masalah. Ananias dan Safira ini karena tidak sesuai dengan target itu, maka dia mati dibunuh oleh Tuhan. Kalau misalnya dia melebihi target yang dibuat oleh Tuhan, yang dibuat oleh peraturan pada saat itu, dia tidak akan mati di tempat. Tuhan tidak akan membunuh. Tetapi ini saya tidak tahu apakah cuman 0, sekian dia kekurangan, dia menyembunyikan, dia tidak memberikan sepenuhnya kepada Tuhan. Tetapi bagi Tuhan tidak ada, mau sebesar pun, mau sekian pun, bagi Tuhan tidak ada istilah kong kali kong. Bagi Tuhan tidak ada istilah minta, ya mungkin Tuhan hanya ini saja, kita ini ajalah kong kali kong aja, ini ajalah. Tidak, bagi Tuhan tidak ada yang begitu. Peraturan tetap peraturan. Raja Saul, saudara-saudara, dia niatnya tadi dikatakan, dia hanya menumpas orang Amalek. Dia maksudnya baik, bahwa korban berupa kambing dan domba ini, dia maksudnya supaya dia mempersembahkan kepada Tuhan. Dia niatnya itu sangat baik, tetapi Tuhan tidak pernah menginginkan itu. Peraturan harus tetap ditegakkan. Tuhan mengatakan segala orang Amalek dan segala hewan pemeliharaan mereka itu harus ditumpaskan. Tetapi yang terjadi, ya mungkin bagi dia, bagi Saul ini sangat mungkin baik. Mungkin yang dilakukan itu mendapat aplaus daripada Tuhan, tetapi yang terjadi kekacauan di dalam hidupnya. Jangan selalu membuat peraturanmu menjadi peraturan Tuhan tersendiri. Jangan selalu merasa apa yang kau percaya itu didukung oleh Tuhan. Tetapi sepenuhnya kita harus mengikuti peraturan Tuhan. Peraturan Tuhan itu kita tidak bisa edit, kita tidak bisa, ya Tuhan yang bagian ini saja saya lakukan, yang lain tidak. No. Peraturan Tuhan tetap peraturan Tuhan. Peraturan Tuhan harus tetap dilakukan. Bahkan dia buka balik dalam khotbahnya beberapa minggu kemarin, kalau seseorang yang melayani Tuhan, hiduplah dengan benar. Jangan tampil sebagai worship leader, jangan tampil sebagai pemain musik, jangan tampil melayani multimedia, tetapi hidupmu tidak ada mempersiapkan diri secara khusus di hadapan Tuhan. Malulah ketika kita mungkin tidak ada persiapan diri di hadapan Tuhan, anggap enteng di hadapan Tuhan. Ada pendeta besar yang dia sudah ribuan jemaahnya, dia sudah terkenal khotbah kemana-mana, tetapi pada saat itu suatu ketika dia petenteng dia dalam hati, saya kan sudah pendeta senior, saya sudah berkali-kali khotbah, dan tetap saya, semua jemaat yang mendengar mereka diberkati. Pada saat itu suatu ketika Tuhan menegur dia karena dia tidak ada persiapan diri di hadapan Tuhan. Dan apa yang terjadi? Dia tidak berani khotbah, Bapak Ibu. Dan gereja pada saat itu tidak ada firman Tuhan. Ini diharapkan bagi kita supaya hidup kita benar, supaya hidup kita ketika kita melayani Tuhan, kita mempersiapkan hidup kita dengan benar, Bapak Ibu. Talenta kita boleh 100%, tetapi hati kita pun harus full di hadapan Tuhan.
Talenta kita mungkin bisa di atas rata-rata, tetapi hati kita harus tetap hati yang mengasihi Tuhan. Bahkan dalam keuangan pun saya katakan, saya tegaskan, dan ini bukan hanya sebagai peringatan bagi saya dan mungkin bagi saudara yang live streaming pada hari ini mengenai keuangan persembahan. Jangan pernah tipu-tipu sedikit di hadapan Tuhan. Jangan pernah sembunyi-sembunyi di hadapan Tuhan. Mungkin 1 juta penghasilan masih sangat gampang memberikan 1/10 di hadapan Tuhan. Tetapi ketika sudah mungkin dinaikkan Tuhan, gajimu 10 juta, engkau sudah berpikir bagaimana mungkin saya mengembalikan 1 juta. Mungkin Tuhan tidak membunuhmu pada saat ini seperti Ananias dan Safira, tetapi saya katakan Tuhan bisa membunuh pekerjaanmu. Tuhan bisa mematikan pekerjaanmu. Jadi kita jangan agak enteng di hadapan Tuhan. Tuhan tidak menuntut nyawa kita. Tuhan tidak menuntut kematian kita. Tetapi mungkin kalau kita main-main di hadapan Tuhan, Tuhan bisa membunuh pekerjaan kita. Tuhan bisa menutup bisnis kita. Tuhan bisa mematikan mata pencaharian kita. Jadi sekali lagi, biarlah hidup kita benar di hadapan Tuhan. Kebenaran tidak pernah memihak. Kebenaran adalah kebenaran dan tidak bisa dijual beli. Kalaupun bisa dijual beli, itu adalah politik, Bapak Ibu. Itu adalah yang kedua, bagaimana hidup kita dikendalikan oleh Roh Tuhan. Sebelum saudara tertidur, mari kita perhatikan yang ketiga, hidup yang dikendalikan oleh Roh Tuhan. Yang ketiga adalah Roh Tuhan memberikan kita roh keberanian. Perhatikan dalam Daniel pasal 3 ayat 17 dan 18. Kita masih membahas bagaimana hidup yang dikendalikan oleh Roh Tuhan. Roh Tuhan memberikan kita roh keberanian. Daniel pasal 3 ayat 17 dan 18 dikatakan, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku, dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku berikan itu. Ini adalah bagaimana Sadrak, Mesak, dan Abednego memiliki keberanian yang fanatik di hadapan Tuhan. Sekalipun nyawa sudah di ujung tanduk, sekalipun kematian sudah di depan mata, tetapi mereka tetap berani untuk tidak menyembah patung. Sekalipun mereka sudah diperhadapkan dengan kematian, pilih A atau B, pilih menyembah patung atau tidak, tetap mereka tidak mau menyembah patung itu. Mereka tetap memiliki keberanian, karena roh itu memberikan keberanian di dalam hidup mereka. Dikatakan ayat 17, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala. Tetapi jika pun tidak, kami tidak sekali-sekali menyembah patung buatan Tuhanku. Yang terjadi Bapak Ibu pada saat itu, Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka dimasukkan dalam perapian yang menyala-nyala. Tetapi kuasa Tuhan itu memberikan mereka tetap hidup. Karena Roh Tuhan itu tetap mengizinkan mereka tetap hidup. Di sini adalah bagaimana Sadrak, Mesak, dan Abednego memiliki keberanian yang fanatik di hadapan Tuhan. Mereka dalam prinsipnya berani karena benar, takut karena salah. Dalam 2 Timotius 1 ayat 7 dikatakan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Roh Tuhan itu memberikan kita keberanian, Bapak Ibu. Jadi apapun masalahmu hari ini, tetaplah jangan pernah takut. Sekalipun sudah diprediksi bahwa bangsa-bangsa akan mengalami resesi ekonomi, jangan pernah takut di hadapan Tuhan. Sekalipun bangsa-bangsa akan mengalami ekonomi
penurunan ekonomi yang drastis. Kalau kita ada di pihak Tuhan, jangan pernah takut. Memang semua manusia, semua orang di dunia ini sama-sama memiliki matahari, sama-sama memiliki bulan. Orang percaya atau tidak orang percaya, tidak ada status. Semua diperhadapkan dengan resesi. Hanya saja bagaimana kita menyikapi, bagaimana kita memiliki roh Tuhan yang membuat kita tetap berani untuk tetap bertahan hidup. Saudara, saya katakan, kalau Sadrak, Mesak, Abednego berani untuk mati, maka kenapa kita tidak berani untuk hidup? Kalau ada orang yang berani untuk mati, pertanyaannya mengapa kita tidak berani untuk hidup? Peristiwa ini adalah kejadian atau peristiwa yang benar-benar nyata bahwa keberanian mereka itu membuat mereka tetap hidup di hadapan Tuhan. Tetapi saya harapkan kepada Bapak Ibu, supaya kita dalam hidup kita, janganlah kita takut yang berlebihan di hadapan Tuhan. Janganlah kita memalami kekhawatiran yang berlebihan di hadapan Tuhan. Kalau mungkin saya ada di pihak Sadrak, Mesak dan Abednego, secara kedagingan saya masih takut Bapak Ibu. Bagaimana mungkin diperhadapkan dengan api yang menyala-nyala, dikatakan pilih menyembah atau tidak, murtad atau tidak. Bagi saya itu sangat masih sulit untuk memilih A atau B. Jangankan itu, sampai hari ini saya pun kepada saudara saya sangat masih ketakutan. Makanya jangan salah paham, saya jaga jarak dengan saudara, karena saya masih takut dengan corona Bapak Ibu. Ini masih corona yang terjadi di bangsa-bangsa. Ini adalah benar-benar di depan mata bahwa api itu sudah menyala-nyala, tetap diperhadapkan kepada mereka, sudah di depan mereka. Raja Nebukadnezar mengatakan, pilih A atau B, murtad atau tidak. Kalau engkau murtad, engkau tidak akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Tetapi kalau tidak, mau enggak mau masuk di dalam perapian yang menyala-nyala. Tetapi apa yang terjadi? Keberanian mereka itu menjadi sebuah sentuhan. Itu mungkin menggetarkan hati Tuhan. Sekalipun Tuhan kami tidak melepaskan kami tidak sekali-sekali menyembah patung yang Tuhanku buat. Jadi saya harapkan biarlah hidup kita sepenuhnya dipimpin oleh Roh. Biarlah sepenuhnya hidup kita dikendalikan oleh Roh Tuhan. Amin. Saya tidak perpanjang firman Tuhan. Saya ringkaskan sambil saya mengundang pemain musik. Hidup yang dikendalikan oleh Roh Tuhan. Yang pertama, bahwa Roh Tuhan itu mengurniakan kuasa yang tidak terbatas. Yang kedua, bahwa Roh Tuhan memimpin kita kepada kebenaran. Dan yang ketiga, bahwa Roh Tuhan memberikan kita roh keberanian. Sampai kita supaya tundukkan kepala kita bersatu di dalam doa. Sondang untuk singers boleh maju ke depan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang kami dengarkan pada hari ini. Terima kasih untuk petunjuk Tuhan bagi kami, supaya hidup kami sepenuhnya dikendalikan oleh Roh, supaya hidup kami sepenuhnya dipimpin oleh Roh Tuhan. Kehidupan kami tidak dipimpin oleh keinginan kami sendiri. Kehidupan kami tidak dipimpin oleh kemampuan kami sendiri. Kehidupan kami tidak dikendalikan oleh kekayaan kami sendiri. Tetapi biarlah hidup kami dikendalikan oleh Roh Tuhan. Supaya kami memiliki kuasa yang tidak terbatas. Ketika kami menghadapi masalah di tengah-tengah dunia yang sedang bergejolak,
Biarlah roh Tuhan itu memberikan kami keberanian supaya kami tetap berani untuk hidup. Dan biarlah sepenuhnya oleh roh Tuhan hidup kami dibenarkan. Terima kasih Tuhan. Ada satu pujian mengatakan, Roh Kudus ada di sini. Bekerjalah ya Roh Kudus. Angkat pujian ini di hadapan Tuhan. Bekerjalah ya Roh Kudus. Biarlah hidup kami dipenuhi oleh kemuliaan Tuhan. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapanmu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu, kau terutama di hidupku. Bekerjalah ya Roh Kudus, berkatalah lebih lagi urapanmu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu, kau terutama di hidupku. Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini. Pribadi yang menawan dan suci, ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan